Kata guru juga dalam makna luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termasuk praktek dan seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Istilah guru juga mencakup individu-individu yang melakukan tugas bimbingan konseling, supervisi, pembelajaran di institusi pendidikan atau sekolah-sekolah negeri dan swasta, teknisi sekolah, administrator sekolah, dan tenaga layanan bantu sekolah atau supporting staff untuk urusan-urusan administrasi. Serta dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang guru, sebutan guru mencakup guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau bimbingan karir. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, guru dalam penjabat pengawasan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang profesi guru dan syarat menjadi guru. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang profesi guru. Kata profesi merupakan kata yang sangat akrab bagi kita, bahkan bagi masyarakat umum. Nah, di sini kata profesi sendiri memiliki arti yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Nah, misalnya contoh yaitu profesi guru. Nah, jadi sebelum terjadinya profesi guru, sebelumnya itu ada pastinya akan ada suatu pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Nah, jadi nanti profesi guru ini bakalan tahu nih nanti bagaimana cara mengefektifkan suatu proses pengajaran, bagaimana caranya mendidik, bagaimana caranya membimbing, bagaimana caranya mengajar yang baik dan benar, yaitu berdasarkan PAIKEM. Nah, seperti itu. Oke, misalnya kita tambahkan satu contoh lagi. Kita lebih perdalam ya, misalnya profesi guru BK. Nah, di situ bakalan ada pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus tentang ya BK, bagaimana nanti cara kita membimbing yang baik, terus mengkonseling, pendekatan-pendekatan yang ada di dalam BK, terus tuh teknik-teknik. Nah, seperti itu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Asinur Rahma, NIM 181012322001 dari kelompok 2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi tentang dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang tenaga pendidikan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang dosen dan guru. Dari kedua undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Mengingat peran penting tersebut, sehingga peran guru sebagai pendidik akan pernah terganti oleh apapun. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang juga memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Contohnya seperti aplikasi Ruang Guru, aplikasi Kuiper, dan lain-lain, yang juga aplikasi ini sangat membantu siswa dalam proses belajarnya. Akan tetapi, secanggih apapun teknologi, sehebat apapun teknologi, peranan guru tidak akan pernah tergantikan oleh kecanggihan tersebut, kehebatan teknologi tersebut. Karena apa? Karena di sini tugas guru tidak hanya sebagai pengajar, memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi di sini juga fungsi guru, peran guru yaitu sebagai pendidik, yaitu mendidik siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi 3, yaitu
adanya tuntutan terhadap mutu pendidikan yang tinggi itu ada pada gilirannya memerlukan guru yang bermutu dan profesional. Jadi dalam bidangnya hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mempersyaratkan pendidikan minimal bagi seorang guru mulai dari TK sampai dengan SMTA adalah strata 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 yang secara tegas menyatakan seorang guru layak mengajar adalah mereka yang memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogis, profesional, kompetisi, kepribadian, dan sosial. Ya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogi, yaitu seorang guru harus bisa memahami karakteristik siswa. Sedangkan kepribadian seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang mantap dan bisa membimbing siswa, yaitu sebagai contoh. Kompetensi sosial, yaitu seorang guru itu harus memiliki sosial yang baik dan tidak buruk agar bisa menjadi contoh siswa. Selanjutnya, profesional. Seorang guru itu harus profesional. Dia harus bisa menguasai perkembangan zaman, seperti harus bisa komputer, harus bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan profesionalitas guru. Jadi di sini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan agar pengembangan profesionalitas guru dapat terlaksana dengan baik. Yaitu yang pertama, melalui pelaksanaan tugas. Jadi di sini terdapat kerja kelompok, diskusi kelompok, dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang diberikan. Terus yang kedua ada melalui respon. Respon di sini dilakukan dengan berbagai fungsi interaksi seperti mengikuti seminar, ceramah, penggunaan media, forum, dan sebagainya. Selanjutnya ada melalui penelusuran dan perkembangan diri. Jadi di sini potensi pribadi yang merupakan bagian dari keseluruhan baik aspek fisik, emosi, maupun intelektual. Maka kualitas kepribadian seorang perencanaan ini suatu rangkaian proses kegiatan yang terarah dan sistematis. Selanjutnya ada melalui dukungan sistem, yang mana secara lebih teknis dan operasional, strategi dan teknik peningkatan profesionalitas guru dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan seperti IHT, yaitu in-house training, pelatihan yang dilaksanakan secara internal dalam kerja kelompok guru. Ada juga program magang, terus kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Terus juga ada kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Terus ada juga pembinaan internal sekolah, pendidikan lanjut, diskusi, melalui seminar juga bisa. Terus ada workshop, penelitian, penulisan buku bahan ajar, pembuatan media dan pembelajaran, dan yang terakhir ada pembuatan karya teknologi dan seni yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi di situ guru bisa mengembangkan keprofesionalitasnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini saya akan menjelaskan model pengembangan profesional guru. Ya, kita tahu lebih dulu apa itu pengertian model. Model yaitu bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh guru tersebut. Untuk mengembangkan profesional yang berbasis karakter, dapat dikembangkan dengan mendinamiskan 3 pilar. Yang pertama, keunggulan, yang maknanya guru harus memiliki keunggulan tertentu dalam bidang atau dunianya.
yang pertama memiliki komitmen, memiliki kecakapan, yang ketiga memiliki motivasi, yang keempat senantiasa melakukan perbaikan yang ada dalam diri guru tersebut. Yang kedua yaitu kemauan yang secara intrinsik menjiwai dari dalam diri guru keseluruhan untuk melakukan pola-pola profesional. Yang pertama memiliki semangat untuk senantiasa menambah pengetahuan baik melalui secara formal ataupun informal. Yang kedua memiliki semangat untuk melakukan secara sempurna dalam melaksanakan usaha, tugas, dan misinya. Nah, yang ketiga itu etika. Etika terwujud dalam wataknya sekaligus sebagai utama bagi terwujudnya profesionalitas. Yang pertama yaitu kita sebagai guru harus jujur dan percaya dalam keseluruhan kepribadian yang dalam perilakunya. Yang kedua tanggung jawab terhadap dirinya, tugas, keluarga, lembaga, bangsa, ataupun yang lainnya. Yang ketiga sikap untuk menghormati siapapun yang terkait langsung atau tidak langsung dalam profesi. Yang keempat melaksanakan tugas secara konsekuen sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah berlaku. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dengan materi tugas dan fungsi guru serta indikator guru yang profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa guru bertugas untuk yang pertama, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, yang kedua menilai hasil pembelajaran, yang ketiga melakukan pembimbingan dan pelatihan, yang keempat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alfandi, NIM 1810123210005. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai fungsi guru menurut TLAR tahun 1999 adalah yang pertama guru sebagai agen perubahan. Jadi di sini guru itu sebagai agen perubahan ini maksudnya guru itu bisa mengubah muridnya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, guru sebagai seorang pengembang sikap toleran dan saling pengertian. Jadi di sini guru itu untuk mengembangkan sikap toleran dari muridnya dan sikap saling pengertian dari muridnya, dimulai dari gurunya yang mencontohkan sifat seperti itu kepada muridnya, sehingga murid-muridnya itu bisa meniru bagaimana cara guru bersikap, bagaimana cara guru saling pengertian. Yang ketiga, guru sebagai pendidik yang profesional. Profesional di sini guru itu tidak diperbolehkan untuk membawa masalah pribadi ataupun masalah apapun itu dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, ada indikator guru. Yang pertama, memiliki sikap positif. Jadi guru itu yang paling utama dia harus memiliki sikap positif. Bagaimana dia ingin mengajar apabila dia sendiri tidak bisa memunculkan sikap positif yang ada pada dirinya. Yang kedua, mampu mengembangkan iklim sosial atau psikologis yang menyenangkan di kelas. Jadi seorang guru itu guru yang baik itu bukanlah guru yang pemarah yang membuat kelas menjadi tegang, tetapi guru yang baik itu adalah guru yang mampu membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan, atau yang biasa disebutkan oleh Bapak itu ada PAIKEM, pembelajaran aktif yang menyenangkan dengan pola pembelajaran kooperatif, sehingga pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, memiliki harapan yang tinggi. Jadi seorang guru itu harus bisa berharap tinggi. Di sini maksudnya seorang guru itu harus mengharapkan bahwa seluruh muridnya itu bisa mempelajari akademik maupun non akademik, yaitu sikapnya, tauladannya maupun kemampuannya dalam belajar. Yang keempat, berkomunikasi secara jelas dalam pelajaran. Jadi seorang guru itu tidak boleh seperti kayak ngomongnya nggak jelas. Jadi komunikasi dari seorang guru ini harus jelas, nggak harus dengan suara yang mungkin dari
suaranya yang lantang dalam menjelaskan, ataupun intinya guru itu harus berkomunikasi secara jelas. Jadi guru itu menjelaskannya dengan cara yang lantang, yang bagus, yang bisa dimengerti oleh murid-muridnya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang muridnya susah dimengerti. Apabila mengajar di Banjarmasin, guru boleh menggunakan bahasa Banjar dalam pembelajaran, dengan catatan semua yang di kelas itu mengerti bahasanya. Apabila di situ ada murid yang dari Jawa atau dari Sumatera atau dari manapun yang tidak mengerti bahasa Banjar, maka guru harus menerangkannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang semua muridnya itu mengerti dan bisa jelas dalam pembelajaran. Itu saja dari saya, terima kasih. Nama saya Rabiatul Jana. Di sini saya akan menyambung presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menyampaikan materi mengenai 4 kompetensi guru profesional yang berkualitas, di mana di dalam kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu ada kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di sini saya akan menjelaskan 2 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis dan kompetensi kepribadian. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogis, di mana tugas seorang guru ialah mengajar dan mendidik siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, menurut Badan Standar Nasional yang disetujui. Untuk dalam kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kawan-kawan, pemahaman mengenai wawasan dan atau landasan pendidikan. Nah, itu artinya ialah kompetensi pedagogis seorang guru. Jadi seorang guru wajib memiliki kompetensi pedagogis untuk memberikan pemahaman kepada peserta didiknya nanti. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kompetensi pedagogis. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai kompetensi kepribadian, di mana di dalam kompetensi kepribadian itu meliputi kemampuan pribadi yang meliputi dalam diri seorang gurunya sendiri, yaitu ada berakhlak mulia, mantap, stabil, dan dewasa. Habis itu ada arif dan bijaksana, menjadi teladan, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri, dan religius. Nah, jadi kawan-kawan, dari 2 kompetensi yang saya sampaikan, seorang guru yang profesional wajib memilikinya. Karena untuk menjadi seorang guru itu tidak sembarang, kita harus mempunyai bekal yang mantap dalam mewujudkan cita-cita kita sebagai seorang guru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Saripah. Ulun dari kelompok 2. Di sini, Ulun ingin melanjutkan presentasi dari teman Ulun. Yang akan Ulun presentasikan ada 2. Yang pertama, kompetensi sosial. Yang kedua, kompetensi profesional. Nah, yang pertama, kompetensi sosial, di mana kita sebagai seorang guru, kita harus atau berkewajiban memberikan contoh yang baik kepada peserta didik ataupun masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, guru yang berjiwa sosial adalah guru yang mudah bergaul, guru yang suka menolong, bukan guru yang menutup diri atau tidak memperdulikan sesama manusia. Nah, kompetensi sosial sebagai seorang guru adalah bergaul atau berkomunikasi lewat lisan ataupun tulisan. Nah, yang kedua, bergaul atau berkomunikasi menggunakan teknologi dan mendapatkan informasi melalui media sosial atau memberitahukan
atau berkomunikasi melalui media sosial. Yang ketiga, bergaul secara sopan ataupun santun di masyarakat sekitar. Nah, yang kedua, kompetensi profesional. Kita sebagai guru mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik ataupun anak murid kita di sekolah. Kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan, tetapi kita harus dapat menguasai ataupun memahami materi yang akan kita ajarkan secara luas. Nah, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi ataupun memahami materi secara luas. Misalkan, kita memahami konsep atau struktur mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Yang kedua, konsep atau antar mata pelajaran. Yang ketiga, hubungan antar mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi guru untuk memahami materi secara luas ataupun secara mendalam. Nah, jadi kita sebagai seorang guru bukan hanya mengajarkan ataupun memberikan pelajaran kepada peserta didik, namun kita sebagai guru harus menjadi guru yang spesial ataupun yang profesional, di mana kita tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tidak mengajarkan materi, tetapi kita mengajarkan atau memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Misalkan kita sebagai guru yang dewasa, kita mengajarkan kedewasaan itu kepada peserta didik kita. Nah, kita sebagai guru harus pintar, jadi kita akan mengajarkan sepintar-pintarnya agar peserta didik kita bisa mencontoh kita sebagai guru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurido dari kelompok 2, ingin memaparkan materi yang terakhir, yaitu tentang ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya. Yang pertama, ada guru berfungsi sebagai pengajar. Artinya, guru ini menyampaikan apa yang ia ketahui tentang ilmu pengetahuannya, lalu diajarkan kepada peserta didiknya. Lalu guru berfungsi sebagai pembimbing. Setelah guru mengajarkan apa yang ia ketahui tentang ilmu pengetahuan, lalu ia bimbing. Kita ambil contoh seperti guru mengajarkan sebuah pelajaran matematika. Lalu setelah ia ajarkan beberapa cara, lalu ia bimbing apakah peserta didiknya itu dapat menerima dan memahami apa yang telah diajarkan darinya. Selanjutnya ada guru berfungsi sebagai administrator kelas. Artinya di sini guru mempunyai kewenangan untuk ketata laksanaan bidang pengajaran dan pada umumnya. Semisal guru itu menjadi jembatan antara peserta didik dengan pihak sekolah yang mempunyai tanggung jawab yang harus
dilaksanakan oleh si guru. Lalu ada guru berfungsi sebagai pengembang kurikulum, yaitu guru dituntut selalu mencari gagasan-gagasan baru dan penyempurnaan praktek pendidikan. Artinya guru selalu mencari beberapa gagasan atau wawasan. Dia mengajar dari guru-guru yang lain atau dia mencari dari internet, lalu dia buat praktek pendidikan kepada si peserta didik. Lalu guru berfungsi sebagai pengembang profesi. Artinya guru dituntut selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab sebagai profesinya. Terakhir, guru berfungsi sebagai membina hubungan dengan masyarakat. Artinya, guru harus memperhatikan perkembangan masyarakat. Contoh, guru mengundang tokoh masyarakat dan sebagainya untuk memberikan kelas atau nasihat kepada peserta didiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.